تيسير صلاتي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات قطب البداية والنهايات خليفة الله في خزائن الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والقادات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرة والسعادات في دار الدنيا وفي دار المعاد، وبارك لنا بها في عمرنا وفي رزقنا وفي أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد، وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا ولي الحسنة وقاضي الحاجات. قال الحبيب عثمان بطوي رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Wahdaniyah, sifat yang wajib bagi Allah berikutnya adalah wahdaniyat. Artinya esa zatnya dan esa sifatnya dan esa fi'ilnya. Maksud fi'il perbuatannya. Wajib Allah itu bersifat wahdaniyat. Maksud wahdaniyat esa. Maksud esa satu-satunya. Maksud satu-satunya kadada duaannya. Jadi kada dua, kada tiga, tapi satu-satunya. Bahasa orang Bahari esa. Nah, esa pintangan zatnya Allah dan esa pintangan sifatnya dan esa pintangan fi'ilnya. Maksud esa pada zatnya ini wajib paham. Wajib paham karena ini i'tikad kita. Namun kada paham jangan-jangan salah i'tikad. Maka bila salah i'tikad, bila kada sengaja salah i'tikad itu dosa besar. Salah i'tikad karena disengaja itu kufur sudah, kafara. Maksud esa pada zatnya bahwa Allah Ta'ala itu berisi zat. Zat Allah kada bisa dibagi-bagi, ditatak-tatak sehingga menjadi berbilang. Sebagaimana makhluk zatnya bisa dibagi-bagi, bisa ditatak-tatak sehingga bisa disebut berbilang, walaupun sebutannya satu. Makhluk nukar roti ya, di mana di Al-Firdaus itu nukar roti berapa buting? Sabigi aja, sabigi satu kada, tapi sekali dibuka di rumah bahapat-hapat. Ada 4 hapat, ada 5 hapat. Sebutannya satu, tapi bisa bercerai-cerai, bisa bertatak-tatak, bisa bersambung-sambung. Nah, ini zat yang seperti ini zat makhluk. Mustahil zat Allah seperti itu. Berarti wahdaniyat zat Allah maksudnya menafiyakan berbilangnya seperti berbilangnya zat makhluk. Yang bahasa Arabnya disebut kam muttasil narannya. Kam itu artinya berbilang, muttasil batatak-tatak besusun-susun. Jadi mustahil zat Allah sama dengan zat makhluk. Artinya bujur-bujur wahdaniyat hanya satu. Bukan satu seperti zatnya makhluk yang satu tapi bisa ditatak-tatak, tetapi satu benar-benar satu. Nah, satu dulu maksud wahdaniyat pada zat. Yang kedua, maksud wahdaniyat pada zat adalah bahwa zat Allah tidak ada yang menyamainya, tidak ada yang menyerupainya, sehingga zat Allah itu satu-satunya, kada ada yang sama seperti zat Allah.
kadada yang menandingi sehingga tandingannya ini sama dengan zat Allah tuh kadada. Nah maka zat Allah tuh wahdaniyat pada zat maksudnya satu-satunya, kada bisa ditatak-tatak seperti zat makhluk dan tidak ada yang menandingi atau menyamai. Nah itu disebut wahdaniyat pada zat ngarannya. Secara dasar wajib kita berkeyakinan seperti itu. Nah, sedangkan makhluk bang ada juga zatnya, tapi zat makhluk sebutannya satu, seikung manusia aja, tapi ada tangan, ada muha, ada batis, ada tutunjuk mengaji. Hitung ipang berapa macam sudah. Nah imbah itu pulang sahibat-hibatnya makhluk ada yang menandingi. Itu bagus benar aja, ada yang sama bagusnya. Itu sugih benar, ada yang sama sugihnya, yang menyamai. Nah itu makhluk. Nah kalau zat Allah kadada yang menyamai satu, karena kadada yang menyamai berarti satu-satunya wahdaniyat narannya. Yang kedua zat Allah tadi kada bisa ditatak-tatak, dibagi-bagi sehingga jadi berbilang. Itu pun disebut wahdaniyat pada zat juga adanya. Nah, dalilnya dalil nakli di sini dipadahkan. Jadi maka mustahil berbilang zatnya atau sifatnya atau fi'ilnya. Dalilnya firman Allah Ta'ala, qul huwallahu ahad. Artinya katakan olehmu ya Muhammad bahwa Allah Ta'ala Tuhan yang esa. Nah itu dalil nakli. Kalaunya dalil akli, dalil secara hukum akal. Coba kita pikirkan, seandainya Tuhan itu dua, tak dua jagau. Ya kalau misalnya supir tujuh ke Banjar atau baimbai dua ikong, ngalih benar. Boleh dua tapi bagantian. Mun baimbai, seikong mengikuti sebelah kanannya, seikong mengikuti sebelah kirinya, yang setir nih. Nah, kadang bisa kada sama perhatian. Yang seikung hendak belok kanan, seikung hendak belok kiri, bakarasan. Jadi mustahil sopir itu dua sekali jalan. Mustahil suami itu dua pada satu istri. Nah itu contoh manusia. Nah sekarang seandainya bang Tuhan itu dua, lalu kada sependapat, amun manusia kada sependapat bakal lahi tumbur-tumbun gat situ aja. Amun Tuhan bakal lahi batatawakan gunung tawakan sidin. Jadi ya Tuhan yang seikung menawakakan gunung, maka gunung yang Semeru itu tawakakannya, yang seikung gunung Meratus tawakakannya. Kayak apa nasib kita? Pikirkan halus-halus. Maka kada masuk akal. Setiap sesuatu yang dua pasti ada perbedaan. Nah, pasti ada perbedaan. Jadi ujar yang Tuhan yang seikung, aku hendak maulah langit dulu. Jangan dulu yang seikungnya, bumi aja dulu lah. Bakalah Tuhan. Nah maka secara hukum akal mustahil Tuhan itu dua, apalagi tiga, apalagi Tuhannya banyak. Musyawarah sempada Tuhan, bakal karasan bahambat mija Tuhan. Maka mustahil, kadang masuk akal sihat kita. Nah jadi jelas saja sudah, Allah sebagai Tuhan wajib bersifat wahdaniyat, wahdaniyat pada zat. Nah pada dalil nakli yang tertulis dalam Al-Quran, qul huwallahu ahad, katakan oleh Muhammad bahwa Tuhan itu satu, bahwa Allah itu satu, satu pada zatnya, kada dua, kada tiga, kada berbilang sebagaimana berbilangnya makhluk bisa ditatak-tatak, dan kada berbilang maksudnya kada ada yang menyamai akan zatnya Allah Ta'ala. Amun Allah ada yang menyamai, tak dua pulang Tuhan, itu pun mustahil. Nah satu dulu hukum akalnya yang kayak tadi, kita kan bisa memikirkan sudah, asal sihat berpikir. Satu. Lalu yang kedua dipadahkan sini esa pada sifatnya, bukan hanya esa pada zat tapi esa pada sifatnya. Maksudnya esa pada sifatnya maksudnya satu-satu. Allah berisi sifat kudrat satu, kada dua, kada tiga. Allah berisi sifat sama satu, kada dua, kada tiga.
Allah berisi sifat basar 1, kada 2, kada 3 dan seterusnya. Itu satu dulu pemahaman Isa pada sifat. Yang kedua, pemahaman Isa pada sifat bahwa tidak ada makhluk, tidak ada yang selain Allah berisi sifat yang sama dengan sifat Allah. Nah, itu pemahaman Isa pada zat. Allah bersifat kawa, maka tidak ada satu makhluk pun yang berisi sifat kawa. Wahdaniyat pada Isa, pada sifat naranya. Allah berisi sifat sugih, maka tidak ada pun yang selain Allah yang bersifat sugih. Maka ujar orang bahari lah, nyawa nangai jamun hendak berusaha, ingatakan niat jangan hendak sugih, cangkal-cangkal aja berusaha, tapi niat jangan hendak sugih. Sugih itu sifat Allah, jangan duduk di kursi orang, dia orang bahari itu. Nah, ada kita kan yang ada bimbingan bang, hendak berusaha tuh tujuannya hendak sugih. Makanya bila dasar bujur sugih, dasar kaya Tuhan, sombongnya luar biasa, angkuhnya luar biasa, lawan pembantu bersusuruh berhimat luar biasa. Belum tuntung sudah ada pulang gawian yang hanyar, belum tuntung gawian ini kena nyawan ini pulang lah ya, kada kawa aja membantu hamba bang. Nah, sombongnya luar biasa. Maka cakanang sombong baik lawan pamalar-pamalarnya pulang. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena niat berusaha salah, hendak jadi orang sugih, maksiat tuh. Coba pian pikirkanlah. Mulai umur kita umur 20 tahun kan sudah sehat nih, gagah kuat umur 20 tahun. Berusaha mulai umur 20 tahun sampai umur 40 tahun lalu sugih. 20 tahun kada perjalanan berusaha nih. Tapi niatnya tadi niat hendak sugih, maka usahanya tadi menurut pandangan tauhid maksiat 1 tahun maksiat, 2 tahun maksiat, sampai 20 tahun bermaksiat. Mun kada tahu bincul dahi kita. Untung tahu ya ini nah. Mun kayak apa yang bujurnya aja dilarang kah sugih? Kada dilarang, tapi mun menghendaki sugih dilarang karena sugih itu sifatnya Allah Taala. Jangan mancuntan sifat orang. Lalu kayak apa yang bujurnya? Niat. Nah, yang bujurnya nah. Bengangak dulu mentong. Batu ditagok, nyaman supaya jangan kada ingat lagi. Tuh guru belum madahi itu. Jadi mau aja. Karena bila sudah tuntung paham, masya Allah la quwata illa billah. Tagok liur. Maka sampai ke mati jadi kada mau kada ingat. Kita ini kenapa kada peringatan? Nyangka itu pang tadi bengangak kada, mah aja. Dipijim saraba bapijim. Guring, cucuk kaya kada peringatan. Orang bahari mata nyarak muntung banganga. Masya Allah la quwata illa billah. Ila yaumil kiamah, mun umurin panjang sampai kiamat tuh kada hilang. Nah, ada kita saraba kantup, muntung kantup, mata kantup. Ya, nah, kemana tuh arahnya tuh? Ya. Nah, lalu apa niat yang bujur berusaha? Hendak melihat orang sugih. Nah, hendak melihat orang sugih. Kenapa pian cangkal? Berusaha hendak sugih kah? Kada. Hendak melihat kesugihan Allah Ta'ala. Hendak melihat kesugihan Allah Ta'ala. Bila Allah memperkenankan, maka inya jadi orang kaya raya. Dan waktu itu kaya raya yang bertauhid. Nah, sedikit pun inya kada pernah merasa kesugihan itu milik inya. Karena mulai dari awal sudah pondasinya ibadah, kada maksiat. Hendak melihat kesugihan Allah Ta'ala. Itu niat berusaha. Sama nang kaya menuntut ilmu. Jangan berniat hendak jadi orang alim. Sifat ilmu itu wajib haknya Allah Ta'ala, bukan sifat makhluk. Jangan mencuntan sifat Tuhan. Kalau niatnya sudah hendak alim, karena seandainya bujur juga alim, banyak bisi pangkat dan gelar, sekolah sampai ke mana-mana. Misal nih, dasar bujur alim, tapi alimnya sombong. Nah,
Kenapa? Karena memang pondasi asalnya sudah maksiat. Lalu yang bujur itu kayak apa? Menurut ilmu tauhid, menuntut ilmu itu hendak melihat kealiman Allah Ta'ala. Nah, itu. Jadi jangan kita merampas sifat-sifat Allah Ta'ala. Itu contoh. Karena Allah wahdaniyat pada sifat. Apa maksudnya? Satu, Allah berisi sifat kudrat. Satu, kada dua, kada tiga. Allah berisi sifat ilmu. Satu, kada dua, kada tiga. Allah berisi sifat sama, satu, kada dua, kada tiga, dan tidak ada dari selain Allah yang menyamai akan sifat-sifat Allah tersebut. Ini yang disebut wahdaniyat pada sifat ngarannya. Lalu yang ketiga, esa pada fi'ilnya. Esa pada fi'ilnya. Kan wahdaniyat ada tiga tadi ya, kalau wahdaniyat pada zat, wahdaniyat pada sifat, dan wahdaniyat pada fi'il. Arti fi'il itu perbuatan. Maksud esa pada perbuatan, ujar ulama tauhid, adalah bahwa tidak ada satupun setiap kejadian yang terjadi melainkan seluruhnya itu adalah perbuatan Allah. Nah, itu yang disebut esa pada perbuatan. Jadi makhluk yang selain Allah Ta'ala nih, kadada berisi perbuatan. Satu-satunya yang berisi perbuatan hanya Allah. Nah, satu-satunya itu nah wahdaniyat naranya. Satu-satunya itu nah, satu-satu kan bahasa kita, bahasa Arabnya wahdaniyat. Allah Ta'ala pada perbuatan, maksudnya hanya sidin yang berisi perbuatan. Nah, ini hakikat nih. Wajib bagi setiap yang mukallaf balik berakal meyakini bahwa hanya Allah yang berisi perbuatan. Selain dari Allah kada ada berisi perbuatan. Jar guru bahari menganggur. Yang kedua, wajib kita berisi i'tikad bahwa hanya Allah yang berisi sifat. Sifat mampu, sifat kawa, sifat sugih, sifat mulia. Lain dari Allah kada ada berisi sifat yang seperti itu. Nah, etikat keyakinan anaknya di hati, kada dipandir. Pian pang mamandir aja. Ini pengajian nangai. Mun ulun berdiam, kita berdiam mana kita aja. Napa aja? Gitu, jangan bicilingan aja narnya. Ini nah imbah tuntung pengajian, boleh ke rumah, singgah di warung, ada puasa tak? Nah, kada usah memandir nih nih. Ini dipandir di warung, bakarasan pulang bertawakan untuk sekalinya. Nah, ini imbah paham, taguk liur, selesai, kada ada pemandiran. Itu yang bujur. Sebab bila kena ada pemandiran, ujung-ujungnya bati tinggian ilmu luput. Ada kayak itu cara kita belajar sifat 20. Ada baharatan, ada bati tinggian. Nah, kena hendak bemanangan tuh bah nyawa masih kulit aja nyar aja. Kulit walaupun kulit penting nangai. Gula batu tuh bang kada ada kulitnya kada payo. Gula batu ada di tanah, ada kulitnya, payolah. Siapa aku nukari? Pisang, ada kulitnya. Pisang masak ada kulitnya. Siapa aku nukari? Nah, jangan meremehkan kulit, meremehkan syariat, murtad. Hati-hati. Kelupang belajar kati tinggian kena, maka belajar jam 2 malam. Maka 3 mata aja pian yang gurunya picak sebelah. Meremehkan menelawan syariat. Hati-hati nang. Syariat ini adalah zahirnya Rasulullah. Meremehkan syariat, meremehkan kelakuannya Rasulullah. Adalah murtad. Hati-hati benar. Nah, lalu dipadahkan di sini bahwa makhluk kadada berisi perbuatan. Yang berisi perbuatan hanya Allah. Nah, jadi guru bahari lah. Nyawa bapi jimpang jadi denang, bapi jim nang pijem. Nah, buka, bah dibuka. Nah, yang seluruh nyawa lihat tuh perbuatan Allah Ta'ala nang aja sih. Nah, tapi itu keyakinan di hati hendaknya. Itulah yang disebut wahdaniyat. Misal contoh,
Memang kita melihat secara zahir banyak orang yang bagawi, apalagi mungkin hakun ke pasar, ada yang mencancang daging, ya kalau ada yang mengupas bawang, ada yang menakar gula. Tiga sudah tuh yang bagawi. Naranya lain-lain, amang ijul, amang anang, kada ketinggalan amang adol. Bertiga, amang ijul, amang anang, amang adol. Yang seikung ngupas bawang, mencancang daging, menakar gula. Ya kada, bertiga sudah. Ini bertiga aja, yang lain banyak lagi tuh. Bertiga ini nak, walaupun tiga hakikatnya satu. Maksudnya yang mencancang daging kada sanggup, melainkan karena ditolong oleh Allah. Yang menakar gula kada ada kawa, seandainya kada ditolong oleh Allah. Yang mengupas bawang kada kawa bagarak, mun kada ditolongi oleh Allah. Maka hakikatnya walaupun tiga, tapi satu yang menolongi. Maka disebutlah satu-satunya yang menolongi. Berarti ketiga-tiganya memang banyak, tetapi pandangan hati kita satu yang menolongi. Nah, melihat yang banyak, menggandang yang satu. Itu yang disebut satu-satunya, wahdaniyat ngarannya. Banyak kayak orang begawi, tapi satu yang menolongi, ya satu juga ngarannya yang paharatnya. Itu disebut wahdaniyat pada perbuatan. Pian bisi bini empat misal, bisi bini empat ini misal aja bang lah. Bang tujuh guru tuh nak bini saku aja kada, ada nak bini, yang ada aja kada habis. Bah guru tuh takutan ada mintuhannya aja. Nah kan masalah ada mintuha, lain masalah pulang. Ini contoh supaya lebih paham. Nah, bisi bini empat, sarumah keempatnya. Kayak guru kita guru sekumpul, sarumah keempatnya misal gitu tuh. Nang sekong ada manggangan, sekong ada memasak, sekong ada bata tapas, sekong ada basa sapu. Banyak ada yang begawe, banyak. Tapi yang laki ini nih orangnya bertauhid, palihatnya sekong aja. Dalam keyakinannya dulu. Nah, dalam keyakinannya yang menolongi satu, berarti wahdaniyat pada perbuatan. Satu-satunya hanya Allah yang sanggup bagagawi, yang sanggup menolongi. Nah, itu. Paham sudah kita, itu yang dimaksud wahdaniyat pada zat, pada sifat, dan pada perbuatan. Maka, nah sambungannya pulang. Maka fatut bagi mukmin mu'taqid bahwa ia melihat fi'ilnya Allah Ta'ala juga atas tiap-tiap sesuatu kejadian. Nah di sini disuruh kita melihat perbuatan Allah pada setiap kejadian yang kita lihat. Kejadian itu banyak benar kada kehitungan. Ada kalanya kita lihat, ada kalanya kita dengar, ada kalanya kita rasakan. Kejadian yang kita rasakan, rasa manis, rasa pahit, rasa pusang, rasa mauk, itu kejadian yonin tuh. Yang kita dengar macam-macam, yang kita lihat macam-macam, seluruhnya itu kejadian makhluk. Waktu kita bali lihat dan berdengar bara rasa, disuruh adabnya nih, amun kita yakin Allah bersifat wahdaniyat, disuruh kita melihat bahwa seluruhnya itu dalam ruang keyakinan kita, bahwa seluruhnya itu baik didengar maupun yang dilihat maupun yang dirasa fi'ilnya Allah. Titik kada kuma. Nah ini disebut keyakinan narnya. Cugat dan karas, itu keyakinan. Cugat dan karas, mencugat tapi kindol lama. Amun karas tapi bingkok, sesat naranya. Lurus dan karas. Nah, ada juga karas tapi bingkok, takarasi yang salah. Kita jangan takarasi yang salah, karasi yang bujur. Nah, karasi yang bujur ini keyakinan. Andaknya di hati. Walaupun palihat kita banyak yang bagawi, satu yang menolongi kita. Ini adabnya. Nah cuma tarikatnya bang kayak apa, ujar guru bahari pulanglah ini hasil.
Jadi mun kita hendak menghendaki hasil seperti ini, selalu musahadah lawan perbuatan Allah Ta'ala, selalu mengganang lawan Allah Ta'ala, maka kita mundur sedikit. Itu caranya, mundur sedikit. Mun hendak masuk, mundur sedikit. Mun hendak menghasilkan nang kaya ini, karena nang kaya ini musahadah nih itu Tuhan yang memberi. Tapi kita disuruh berusaha, usahanya nang kaya apa? Nah, mundur salangkah. Jadi mulai wayah ini nah kita bila hendak bagawi apapun kitanya tuh nah cangkal berusaha, cangkal beribadah, cangkal menuntut ilmu, cak ibar di rumah tuh ambil sesapu, sesapu rajin, jangan sesapu tuh diulah model kayak primata kan naranya, ditikap di dinding kada pernah digunakan. Nah, sesapu tapi di hati kita berisi keyakinan lain gawian kok. Ambil pulang apalagi nih lap mampir, tapi ini ingatkanlah jangan diucapkan, pasang di hati. Hendak sembahyang, napa tujuan sembahyang? Hendak menghapus kisah diri. Nah, lain gawian kok. Duduk mencongkong saurangan, jangan berdiam, ambil tasbih, nah katik barang aja tasbih yang kayak begitu keminting ngegendalnya tasarah aja. Di palatar kah orang melihat, apa peduli orang melihat mata-mata orang, saurang-saurang juga dikubur kena saurang-saurangan juga, kada usah menggaduhi supan aku aja. Nah bapak supan karena disambut orang ria aja. Nah itu yang ria tuh, itu yang aslinya ria. Nah ambil tasbih yang gendol kayak begitu keminting tuh pesan bakarinah. Nah ulah karena bila imba asar mencongkong di palatar, nah, hendak di rumah kapanasan di palatar rai duduknya gono-gono, jangan berdiam bagarak. Tetapi waktu kita bagarak kita hakikatakan lain gawian kok. Nah ini naranya tariqat yang disebut mujahadah. Amun kita kada mau berjuang nang kaya ini, kada diberi Allah musyahadah kena. Lain gawian kok, lain gawian kok. Tapi dasar asli badannya sih din, seharian duduk aja nah. Lain gawian kok, lain gawian kok. Itu kada pintar, dasar bujur kada begawi, pangulir narannya kada mau nang kayak itu. Kuitan guru sekumpul tenaga sidin memujadahkan ini nah kada mau berdiam sidin, napakah digawi. Lalu ditakuni oleh guru sekumpul, bahkan apa pun begawi tarus hendak melihat perbuatan Allah aja sidin. Kada mau berdiam orang, tapi garaknya tadi garak ibadah, atau garak berusaha, berjalan, balangkah, berduduk, berdiri, ambil tasbih, katik, lain di hati, lain gawianku, lain gawianku. Sampai ke mana tarikat seperti ini? Sampai kaina kita lulus diuji oleh Allah. Apabila kita dasar bujur mentarikatkan kayak ini, diuji oleh Tuhan. Amun kada diuji, dasar kita kada sakulah. Mun kada ada ujian berarti kita tuh kada masuk ke tarikat ini. Kalau bujur masuk di tarikat ini, mujahadah seperti ini, pasti ada ujian. Seandainya lulus, hanya diberi Allah hadiah musyahadah kena. Apa musyahadahnya? Asik memandang perbuatan Allah di mana-mana. Bukan Allah ada di mana-mana, karyanya di mana-mana. Ciptaannya di mana-mana. Nah, ujiannya dua kena diuji oleh Tuhan. Bila lulus, dapat hadiah. Sekalinya kita kada ada ujian, nah berarti memang kada berjalan nangai. Arti berjalan tuh beribadah, tujuannya hendak menghapus kisah makhluk, itu disebut berjalan. Ternyata kada ada yang dilihat, kada ada ujian, berarti memang kada berjalan. Cakap kita tuh misalnya hendak ke Banjar, kita kada melihat kampung Jabirin, kada melihat kampung Kapuas, kada melihat Anjir, berarti kan bagaimana di Palangkah aja narenya. Amun dasar bujur menuju Banjar, tahu wae kisah Jabirin, oh kayak ini kah kisah Jabirin, oh kayak ini kah Kapuas, oh kayak ini kah Anjir, Padang Baras alih aja. Nah, tahu kisahnya mendasar berjalan. Nah, jadi ada orang bertakut-takut, kenapa kok ada ujian ya? Nyawa sekolah kada. Pun kada sekolah kada ada ujian, Bang.
Apa ujian orang yang mujahadah hendak menghapus kisah diri? Nah, pertama dulu lah kayaknya dipuji oleh makhluk. Gawian kita bagus bang, hari-hari berjamaah sembahyang. Nah, maka di belakang imam terus. Hati-hati juga man kita kada bisa mengganti imam, jangan di belakang imam. Karena imam tak salah. Maaflah ya imam, aku ujur baugah imam. Apa mam, aku kurang mendengar tadi kisahnya apa aja tadi ya. Nah, kada paham lo kok. Jadi ujian yang dihiga pulang, nyama kada paham kah? Imam tuh ujur, bapandir keduanya sudah. Jasa ikongnya pulang, berdiaman aja sudah nyawa. Kati tiganya belakang imam tuh batal tuh, nya kada paham. Jadi mun kita kada tapi paham cara mengganti imam, jangan di belakang imam. Tapi kada aja masalahnya berduduannya imam lawan makmum, paksa aja di belakang imam. Paksa ada kawain kayak itu. Nah, rajin berjamaah, rajin beribadah, karena dipuji orang kan. Manin tuh jah si Antong tuh jah bagusnya akhlaknya, banyaknya ibadahnya. Nah, ketahuan. Imbah dipuji, ada kalanya orang memuji berhadapan, ada kalanya orang memuji meliwat surat, meliwat WA segala macam. Nah, memuji. Ganal kada hidung kita. Bila hidung kita beganal, bangkak. Nah, kada lulus narnya ujian. Nah, belum layak kita dipersembahkan oleh Allah melihat afalnya. Berarti menghapus kisah diri pun belum tuntung. Nah, itu mun dipuji ganal, apalagi mun kita mencari-cari pujian, itu jauh banget tuh orang kada sekolah sudah. Orang kada sekolah buta kakap. Beramal, beribadah, mencari-cari pujian itu buta kakap. Ada kita tadi kada mencari-cari pujian, cuma bila dipuji tak ambung. Nah, berarti belum lulus lagi. Orang lulus dari ujian dipuji oleh makhluk, maksud lulus tuh nah, kita dipuji oleh orang. Mapian ini alimnya aja, mapian ini banyak apa ahli ibadah, mapian ini pemurahnya. Nah, kita dari awal sudah menghapus kisah diri. Jadi ujar kita di dalam hati kadar pun diucapkan. Jadi setiap pujian yang datang tuh jangan dijawab, balas dengan senyuman. Nah, senyum pepsoden, balas dengan senyuman. Jangan juga merangut, nyawa ini mau memuji aku aja, jangan kena bahualan. Nah, berdiam aja, balas dengan senyuman, tapi hati kita menjawab, jar kita nyawa memuji aku salah alamat. Nah, nyawa memuji aku salah alamat. Harusnya yang dipuji itu Allah. Nah, itu yang bujur tuh. Kalau kita tahu bahwa sebenarnya orang tuh memuji Allah, kada memuji kita, kada ganal hidung kita. Orang memuji kita ketujuh bersalawat misalnya. Nah, siapa yang maulah gerak salawat, gerak muntung, gerak tangan mengatik Allah, berarti orang tuh memuji Allah sebenarnya. Tapi yang anehnya kenapa kita yang kenal hidung? Nah, kita sadar banyak pujian, tapi seluruh pujian tertuju kepada Allah, bukan tertuju kepada kita. Bapak kita ganal hidung satu dulu. Karena ada kalanya ujian itu berupa cacian dari makhluk. Nah, makhluk ini menyembati kita, bahnin tujah, betapihan aja terus. Ada sambahyangnya betapih juga, ke pasarnya betapih juga, beburut sako aja. Nah, maka berhadapan pulang menyambat. Nah, di situ ketahuan tuh. Apabila kita bujur menghapus kisah makhluk, bahwa makhluk tuh kadada berisi kisah, hendak balik lihat, hendak menghapus kisah makhluk, lain gawian makhluk, lain gawian makhluk. Hendak balik lihat nih, bujur nang kayak itu, kita kada tersinggung. Tapi kenyataannya kita tersinggung, kada lulus ujian. Kada lulus ujian. Bila penyinggungan nang kayak itu. Maka hakikatnya bila ada pujian datang ke kita, itu murni dari Allah sebagai ujian keimanan. Bila ada celaan datang kepada kita, walaupun zahirnya dari makhluk, hakikatnya murni dari Allah sebagai ujian keimanan. Jadi cacian dan hinaan, pujian dan sanjungan,
kedua-duanya perkara tersebut ujian Allah dalam kita beriman kepada sidin. Jadi ada orang memuji, ada orang mencela, sebenarnya tuh bagus bagi kita. Di mana bagusnya aja? Orang mencela di mana bagusnya? Kita hendak mengetahui sarik kada kita, tak singgung kada kita. Kalau selama ini kita kada pernah diuji, kita kada tahu. Jangan-jangan iman kita ini kada bujur. Jangan-jangan keyakinan kita kada bujur. Kada tahu kita. Tapi setelah ada orang mencela, lalu kita tersinggung, hanyar kita tahu ternyata kita isdigin belum lulus. Nah, itu gin mengaku wali kutub, padahal isdigin belum lulus. Penyinggungan benar. Bini talambat bemasak atau menggangan tak salah, ujar yang laki, gangan waluh hari ini. Yang bini salah dengar, lalu yang bini menggangan tiwadak. tak salah sekali boleh ke rumah, mana waluhnya aja, sekalinya tiwadak, dasarnya wanita asli waluhnya. Terus hari kayak itu bamamai seharian, bamamai seharian. Ini orang yang kadepinan dulu lawan Tuhan, penyinggungan benar. Nah sekarang kita sudah sadar bahwa kita hendak melihat, hendak melihat tujuan satu aja, menghapus kisah makhluk. Melihat bini, hendak menghapus kisah bini. Cangangi bini, lain kisah makhluk di kita. Cangangi bini yang betetapas tuh nah, lain kisah makhluk. Bila kita pang bagawi, lain kisahku, lain gawianku. Nah, makanya itu. Maka apabila ada orang memuji kita, kita kada taambung, karena orang tuh memuji Allah, bukan memuji kita. Kenapa kita model kayak yang pindah kehimungan? Bila orang pang mencela kita, kita pun kada tersinggung. Kenapa aja? Karena itu ujian dari Allah. Kenapa aja? Kita ini kan wajar dihina. Wajar dihina karena aslinya kita hina. Aslinya kita semalam waktu belajar sifat baka pana, ya kalau kada pernah kawa, kada pernah baisi, berarti fakir. Orang fakir wajar dihina. Nah, makanya coba akan sekali-kali kita wayah saurangan tuh seperempat jam kah mahinakan diri seorang. Aku nih bongol, aku nih tambok. Aku nih bongol, aku nih tambok. Nah, tapi ini jangan nyaring-nyaring juga. Kadang-kadang orang kena orang tuh yang sudah stres dah, kabeh banyakan stres di Palangkaraya aja. Mbah belajar sifat 20 imbah juhur di Nurul Islam aja. Ulun pulang diburukakan orang tak. Hinakan diri seorang 1000 kali sudah kita menghinakan. Lalu kita ketika kita bergaul lawan makhluk tuh menghina kita sekali aja, biasa aja. Kita sudah 1000 kali menghinakan diri kita. Bertamuan lawan makhluk ada menghinakan kita, paling sekali dua, kita sudah 1000 kali di rumah menghinakan diri kita. Aku nih bongol, aku nih tambok, aku nih bongol, aku nih tambok. Yang bini ahli tauhid juga, dasar bujur bahaya. Sama-sama ahli tauhid rame, dasar bujur. Dasar bujur tuh tauhid tuh, dasar bujur. Bongol tuh dasar bujur, haknya makhluk. Fakir itu dasar bujur, haknya makhluk. Coba kan kita sehari itu ada waktu barang 5 menit barang untuk menyiapkan mental kita bergaul dengan Allah. Karena Allah tuh ada kalanya memuji lawan kita meliwat makhluknya, ada kalanya mencaci lawan kita meliwat makhluknya. Dan itu kedua-duanya ujian keimanan. Nah, ujian keimanan. Kayak apa kita? Tak singgung kah? Tak ambung kah? Mun kita menganggap, nah kada lulus sekolah. Nah, tapi kada apa-apa, ibarat orang tajarubuk itu toh, tabarusuk itu toh, bangkit pulang. Tahu kita, ternyata aku ingat sini aja hanyar perjalanan, masih di Papalangka aja hanyar. Jangan anak ke Banjar, ingat Jabirin gin belum talalui lagi, masih di Papalangka tuh, Pang, masih penyinggungan, masih paambungan. Ingat di Papalangka nih aja hanyar. Maka tujuan anak ke Banjar. Satu dulu, jadi itu nah ambil tasbih, ketik lain gawian makhluk, lain gawian makhluk, lain gawian ku, lain gawian ku. Nah,
ambil sesapu baca sapu sampai uyuh. Nah kayak itu. Jangan mengulir. Jangan mengulir. Inilah yang disebut mujahadah, perjuangan orang yang hendak ma'rifat kepada Allah. Jadi orang bahari itu kenapa wasil kepada Allah Ta'ala? Memang perjuangannya luar biasa. Kita nih hendak buah menanam kolir. Nah itu hendak buah aja langsung menanam kolir. Tuh kita ibarat belajar ilmu juga langsung tinggi. Ibadah kolir. Tetamu guru kuntau apa ada? Pas bener juga guru kuntau nih nyawa bega ngajin aku aja sama laman jadi Tuhan. Nah, ada kampung Tuhan ada ya. Sekampungan jadi Allah Ta'ala. Berarti berbilang Allah Ta'ala kebanyakan Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala yang paling jago ya gurunya. Panyarikan bener gurunya. Maka bakantut sang bauan pulang. Han. Jadi hati-hati di sinilah. Nah, hati-hati belajar ilmu tauhid, ilmu ketuhanan, hati-hati. Seluruh ilmu tauhid berdasar pada sifat 20, tuh ingatkan dulu. Nahap-nahap dulu pelajaran sifat 20. Cukup sifat 20 aja, tapi cangkal beribadah bisa ya Allah membuka akan hijab. Nang kayak ini nah, lain gawianku. Bawa beribadah, lain gawianku. Allah bu bari kena musyahadah, melihat akan afalnya Allah. Melihat akan afalnya Allah. Jadi kita disuruh mahina akan diri kita dulu. Mana bukti kita hina? Kita kada ada bisi kebaikan. Berdoa hari-hari tapi lain gawian kok, gawian orang narannya. Sembahyang hari-hari tapi lain gawian kok, gawian orang narannya. Mun gawian orang berarti kebaikan orang. Kita kada ada bisi kebaikan. Mun kada ada bisi kebaikan dihina wajar, dipuji kada pas. Jadi orang yang paham Allah bersifat wahdaniyat, inya mustahil mencari-cari pujian makhluk. Dan mustahil juga tersinggung apabila dicaci oleh makhluk. Itu cirinya, ciri pertama berhasil memahami wahdaniyat. Hanya kena Allah buka akan melihat fi'il Allah Ta'ala juga atas tiap-tiap sesuatu kejadian. Nah, cuma karena di perjalanan kita memandang akan afal Allah ini nah. Di situ kita wajib pulang berisi sangu sangka baik lawan Tuhan lah. Nah, karena naran ingin balik lihat macam-macam yang dilihat tuh ya. Wajib kita bersangka baik lawan Allah Ta'ala. Jangan sampai kita bersangka yang macam-macam lawan Tuhan itu. Garing terus sangka baik jalan lawan Tuhan. Kalakuan anak kada bagus nih hati ini nah. Sangka baik aja lawan Tuhan. Kalakuan bini kada taat, sangka baik aja dulu lawan Tuhan. Nah, masalah syariat itu lain lagi kisahnya nih, atur hati dulu. Syariat tetap syariat, lain kisahnya. Dia bersangka baik dulu lawan Tuhan. Nah, kenapa kita wajib bersangka baik lawan Tuhan? Setelah kita basic keyakinan seluruh perbuatan datang dari Allah. Kenapa kita disuruh bersangka baik? Sebab seluruh perbuatan Allah baik, bahkan di atas baik. Di atas baik itu jamil, elok. Makanya ujar orang yang ma'rifat, kullu fi'lik jamil. Setiap perbuatan engkau wahai Allah elok, kada ada yang kada baiknya. Bah maksiat itu pangjah kada baik, secara hukum syariat memang kada baik. Secara hukum hakikat kita wajib berkeyakinan ada mengandung hikmah yang baik. Napa hikmah maksiat? Nah, coba kita perhatikan nah, hikmah maksiat. Jadi banyak orang-orang masuk surga tuh karena maksiat. Ada juga orang-orang yang masuk neraka karena inya beribadah. Nah, kenapa bisa kayak itu aja? Nah, orang yang bermaksiat, sebab maksiat yang digawinya, lalu Allah memberi hidayah inya bertaubat, jadi kekasih Allah. Mati surga mahadang. Orang beribadah tapi Allah kada ridha lawan inya, gara-gara kada mau belajar sifat 20, Allah kada ridha lawan inya. Cangkal beribadah, sekalinya di hatinya ada ujub dan riya. Mati masuk neraka juga.
Nah, pahamlah. Ada juga orang yang disayangi Allah Ta'ala. Ini hikmah maksiat nah. Hikmah maksiat. Orang ini beribadah terus. Memang kesehariannya kadada maksiat digawinya. Sebab inya kan anu napa? Dari rumah ke masjid, masjid rumah, rumah masjid, di rumah beribadah, di masjid beribadah. Ke pasar kadada. Sebab sembako itu ada sudah siap. Dapat warisan pang 750 triliun. Jadi kada berusaha lagi. Nah, beribadah aja lagi di rumah, kadada beisi maksiat, kadada manggawi maksiat, ibadah aja berataan. Kakawanan bubuhan siapa? Bubuhan Habib-Habib kakawanan, bubuhan ulama-ulama kakawanan. Tapi belum bujur-bujur mau belajar sifat 20, waspadalah, waspadalah. Ujar Bang Napi ingat semalam yang di bahari itu, waspadalah, waspadalah aja. Ingatlah, tuh kada terdengar lagi di TV, kada tanyalah. Kisah bahari ini. Nah, lalu karena barakat inya tadi bakawan lawan bubuhan habaib, bakawan lawan para ulama orang saleh wali Allah Ta'ala, walaupun inya cager masuk neraka lah, sebab inya makanya ahli ibadah, cager masuk neraka. Kenapa dengan ibadahnya yang membuatnya masuk neraka? Inya ujub, parasanya inya tadi sudah berisi kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Kenapa? Kakawanan haja buan habaib, buan para ulama, buan orang-orang saleh. Parasanya inya bagian dari mereka itu. Parasanya inya berisi kebaikan yang banyak. Hari-hari menjamu orang-orang saleh. Parasanya inya berisi kebaikan itu. Hari-hari inya beribadah. Parasanya inya yang berisi ibadah itu. Syirik kada? Syirik. Kebaikan tapi dalamnya syirik kepada Allah Ta'ala. Nah, orang nang kaya ini mun mati neraka mahadang. Karena kesyirikan yang samar itu dosa yang kada terampunkan. Syirik kan terbagi dua, ada yang nampak, ada yang samar. Kedua-duanya kada terampunkan. Kecuali dengan belajar sifat 20, lalu paham, hanyar hilang syirik itu. Di bawah istighfar kada hilang syirik. Syirik yang samar tuh nah, di bawah istighfar kada hilang. Malah makin banyak istighfarnya, makin ganal ujubnya. Sopurullah, 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 sopurullah. Oh 1000 sudah tuntung. Mun kampung ini aku aja kalau engkau 1000 baca istighfar ujub kada, makin baganal, makin merasa seorang diisi kelebihan, merasa seorang sudah baik. Kenapa seorang merasa sudah baik? Kelakuan baik, kakawanan orang baik, lalu merasa seorang orang baik. Ini yang disebut sarendah-rendah makhluk, sarendah-rendah hamba Allah, merasa berisi kebaikan, merasa mulia. Karena ibarat duduk di pertemuan kada mau dibuncu-buncu di muka duduknya. Kenapa? Seorang pangmulia lipil habaib, lipil ulama ussolihin, lipil auliyail muttaqin. Kada mau biasa-biasa aja, baju gin dipilih. Kada mau baju biasa, mengurangi harkat martabat Indonesia merdeka aja. Baju harus bagamis, harus bersurban, kopiah harus hanyar. Pokoknya seminggu aja kada betapas kopiah kada mau memakai lagi. Baju harus begusuk, salah lah baju begusuk kada salah, baju hanyar salah lah kada salah. Tapi kalau perbuatan itu seluruhnya menjadikan diri kita rasa mulia, lalu jadi salah. Perbuatan sikap kita tadi tuh menjadikan kita rasa berisi kemuliaan, itulah yang menjadikan salah sebadataan itu. Bakawan lawan habaib bagus, disuruh kita nangka itu. Bergaul dengan orang-orang salih bagus, nangka itu kita disuruh. Tapi jangan membuat kita rasa mulia. Kenapa aja? Nah, ujar Siti Aisyah, ada orang yang dalam perjalanannya sangat bagus beribadah sampai ke level inya sudah merasa berisi kebaikan yang banyak. Itulah sejahat-jahat makhluk Allah. Kenapa jahat? Apakah kebaikan itu jahat? Bukan kebaikannya, rasa mulianya itu nah yang jahat. Bahkan ujar para ulama, lebih jahat dari si penjinah, lebih jahat daripada si maling, lebih jahat daripada si pemabuk. Nah,
Amun kita kada belajar nang kayak ini nah, parasa kita ya sudah. Padahal dalam pandangan Allah kita tuh lebih jahat dari pemabuk, penjina dan maling. Kenapa bisa nang kayak itu? Nah, karena mun kita tuh mun maling nih baca cuntan, itu pun makhluk dicuntannya. Mun bajina binatang yang diturutinya. Tapi kalau kita merasa mulia, sifat Allah yang dicuntannya, maka sudah kita paham wahdaniyat pada sifat yang mulia itu hanya Allah. Selain Allah kada ada bisi sifat mulia. Kenapa kita bisi perasaan mulia? Nah, di sini salahnya kita. Jadi hati-hati, jangan sampai ibadah kita menjadikan kita berisi perasaan yang salah, rasa mulia. Sebab kemuliaan sifat yang wajib bagi Allah, dan itu wahdaniyat satu-satunya. Jangan kita cuntan sifat Allah Ta'ala yang rasa mulia itu. Dahulu kita belum paham, jahil. Dahulu kita pengulir beribadah hina. Nah sekarang kita cangkal menuntut ilmu, lalu alim dan cangkal beribadah, lalu banyak berisi ibadah, ada merubah keadaan kita. Tetapi kita hina, jangan mencuntan haknya Allah Ta'ala. Nah, karena wahdaniyat Allah pada sifat itu mutlak. Contoh yang kedua pulang. Nah, dahulu nih guru bahari berkisah, jar guru Jasidin. Dan ini kejadian lah. Ada orang sarumbungan ulama mailangi seorang wali Allah Ta'ala yang sudah tuha. Nah bilang datang, maka samubilan datang nih naranjigin rumbungan ulama, betulisan rumbungan ulama. Betulisan rumbungan ulama, hati-hati lukpina satrum. Yang di dalam situ ada ahli tafsir, ada ahli fikih, ada ahli usul, ada ahli hadis, ada ahli ilmu alat. Masing-masing merasa bangga dengan keahliannya. Memang ulama, dan masing-masing diisi gelar kayak kereta api di belakang. Terakhir lucu. Bailang mbah bahadap lawan guru yang wali, tuan wali yang sudah Tuhan ini, hanyar hendak masuk ke rumah, langsung sidin kuriaki maling ya sidin nyawa baugahan berataan. Ulama besar dikuriaki maling oleh seorang wali. Ayo mun orang kada paham maman apa itu kayak kisahnya tuh aja. Nah makanya kita tuh jangan kada paham. Ada yang rumbungan ulama itu ada yang paham memaklumi ini adalah didikan dari seorang wali. Ada yang kada paham tersinggung, wali nang apa itu aja mahina orang aja. Nah tersinggung kada? Panyinggungan seorang yang bisi penyakit buktinya tersinggung, kada salah orang. Sidin berucap maling itu minallah, didikan dari Allah. Nah, kenapa sidin wani madahkan maling? Karena masing-masing merasa mulia dengan keahliannya masing-masing. Seikung merasa mulia karena aku ahli tafsir, seikung merasa hebat karena aku ahli fikih, seikung merasa harap karena aku ahli ilmu alat, yang seikung merasa bangga karena banyak bisi murid, yang seikung merasa luar biasa karena ganal bisi butuh. Buktinya bininya 4 misal contohnya. Jadi masing-masing bisi kebanggaan. Datang ke hadapan tuan wali. Orang wali ini bila kita bailang ke tuan wali kada sama dengan kita bailang dengan para ulama. Kalau kita bailang ke wadah tempat orang alim, itu zahir kita dijaga, adab zahir kita dijaga. Tapi kalau bailang ke tuan wali, selain adab zahir dijaga, adab batin dijaga. Jangan membawa lanjung baisi. Nah, itu bahasa orang Banjarbahari. Paham jawaban lah. Bailang ke rumah tuan wali, jangan membawa lanjung baisi. Nah petaka lanjung aja. Nah itu papatah bahasa Urdu. Bahasa orang Banjarbahari. Jangan membawa lanjung baisi. Nah, sebelum bailang ke rumah tuan wali, akui dulu seorang bungol tambok. Aku nih bungol, aku nih tambok, aku nih bungol, aku nih tambok. Nah kayak itu. Hanyar bailang ke rumah sidin. Jangan dengan perasaan yang megah, dengan perasaan mulia bailang ke rumah tuan wali, sidin kabauan
penyakit hati yang di hati yang merasa mulia itu, nah itu baunya lebih bau daripada bangkai. Orang tuh minum minuman keras itu bau juga, jahat juga, tapi lebih jahat lagi penyakit di hati. Jadi rasa mulia, rasa harat, rasa paham, rasa pintar, seluruhnya itu rasa yang termasuk kategori sifat, dan sifat itu adalah hanya milik Allah karena Allah bersifat wahdaniyat pada sifat, jangan dicuntan pun orang. Nah, maka kesimpulan sedikit, nah jadi kita disuruh ingat akan perbuatan Allah pada segala tiap satu kejadian. Tiap-tiap kejadian kita disuruh sadar bahwa ning kejadian ninto adalah perbuatan Allah. Nah, kita bertakun pulang, kenapa setiap kejadian perbuatan Allah Ta'ala? Jawabannya satu, karena hanya Allah yang bersifat mampu. Nah, berarti pun hanya Allah bersifat mampu, berarti hanya Allah lah yang berisi perbuatan. Inggih. Kalau hanya Allah yang berisi sifat perbuatan, yang sebabnya tadi hanya Allah yang bersifat mampu, berarti seluruhnya yang kita lihat, kita dengar, kita rasa kisah yang menunjuk kepada Allah. Nah, sadarnya kita bahwa perbuatan itu hanya milik Allah, wahdaniyat pada af'al. Sadarnya kita bahwa yang qawa itu hanya Allah, wahdaniyat pada sifat. Sadarnya kita, menyimpulkannya hati kita bahwa seluruh alam semesta kisah bagi Allah, itu wahdaniyat pada zat narnya. Lalu kayak apa caranya? Yang mana yang kita tarikatakan, yang kita ingatakan tadi, kembali ke asal tadi. Hendak bagawi, hendak beramal, apakah tujuannya? Hendak menghapus kisah diri, hendak baudu, hendak menghapus kisah diri. Karena bisa ya Tuhan membukakan wahdaniyat pada sifat, wahdaniyat pada zat, pintunya di wahdaniyat pada af'al. Lalu ujar para ulama, pulang menghendak lakas bang kayak apa? Ibarat bensin itu pertamak turbo. Nah, maka bersangka baik. Jadi seluruh perbuatan Allah itu baik, maka sebutlah perbuatan Allah kebaikan Allah. Nah, jadi ketika kita melihat kebaikan Allah, kita mendengar kebaikan Allah, merasa kebaikan Allah. Kenapa? Maka rasa pahit liur ini aja, rasa sakit kepala aja kebaikan gitu. Nah, sebab seluruh perbuatan Allah baik, ada yang ada baiknya. Kalau kita masih memandang bahwa segala sesuatu adalah perbuatan Allah, itu masih terbagi dua kena. Ada yang baik, ada yang buruk. Karena itu faktanya. Tapi kalau kita sudah berisi keyakinan seluruh yang kita lihat, kita rasa, kita dengar kebaikan dari Allah, satu yang disebut ihsanullah narangnya. Nah, kalau kita melihat sesuatu, menggenang bahwa sesuatu itu kebaikan dari Allah, kadang timbul di hati mencintai Allah. Melihat bini kebaikan dari Allah, akhirnya cinta lawan Allah. Melihat anak kebaikan dari Allah, akhirnya cinta lawan Allah. Nah, cinta ini bonus dari Tuhan. Ketika kita memandang sesuatu adalah kebaikan dari Allah, Allah andak satu titik cinta di hati. Yang cinta tersebut tertuju kepada Allah. Karena cinta yang asli itu cinta yang dari Allah, bukan cinta pengakuan kita. Mun kita nih pada nyawa cinta dengan Allah Ta'ala, nyata ya mengaku. Yang bujur tuh cinta kepada Allah, yang cinta tersebut datang dari Allah. Di mana datangnya cinta kepada Allah? Datangnya ketika kita mau melihat segala sesuatu adalah kebaikan dari Allah. Karena kecenderungan kita tuh mencintai orang yang sudah berbuat baik lawan kita. Itu kecenderungan sifat manusia ini nah. Bila kita tuh menggandang kebaikan orang, bisa timbul jatuh cinta. Hari-hari cunonor mengilimi limping, kanyang, parut. Ini tak limping pulang kesannya kita. Kayak itu tuh bang. Nah, hari-hari akhirnya pian tapa bini aci nonor sekalinya. Nah,
Kenapa? Tanpa bini acun nunur, maka jauh benar umur, beda kasta nih. Jauh benar. Kenapa? Sudah terlanjur cinta. Nah, itu terlanjur cinta. Ini cinta nih yang dicari. Mencintai Allah yang dari Allah sendiri. Nah, jadi bila melihat sesuatu, kebaikan Allah. Titik. Walaupun secara zahir musibah. Jangan kita anggap itu musibah. Musibah yang paling ganal menganggap musibah itu musibah, itulah musibah. Kayak pakai itu aja, kayak itu tuh bang. Kita nih sakit misalnya, kita anggap sakit itu musibah, menganggap sakit itu musibah itu musibah. Jangan. Nah, musibah itu kebaikan dari Allah juga. Lalu kita kawa takurihing, kawa bahagia. Nah, amun kita menganggap itu musibah, nah lalu itu tak ungut di muhara lawang. Caka ibarat belum bebini nih. Kemana-mana berdatang ditolak orang ya. Berdatang ke situ tolak orang, berdatang ke situ tolak orang. Nah, napakah aja ya? Bilang ke tuan guru, napakah ulun guru dimandika diapaikah? Putus asa tuh, aku pang bengol aja, aku pang ada bungas, aku pang hirang, aku pang randah, maka dasar bujur. Nah, kebaikan Allah yang dilihati. Musibah tuh mana baiknya aja, musibah aja, musibah kayak corona nih mana baiknya aja, nah kayak garing mana baiknya. Nah, gara-gara ada musibah kita bersifat sabar. Nah, gara-gara kita berisi sifat sabar, mati kita misalnya dengan membawa pahala sabar, surga tuh sakahandak kita hendak masuk lawang pintu mana? Anugerah kada? Anugerah. Amun kada ada musibah, datang di mana kita sabar? Ayo, biar pian berisi Muhammad sabar, tapi kada ditis Allah dengan ujian musibah, datang di mana dapat sabar? Kemana kita mencari sabar? Karena sabar kada ada berjual. Yang ada Muhammad sabar, berjual lontong itu yang ada. Amun orang berjual sabar kada ada. Sabarnya tuh ada ketika kita dapat musibah. Sabar menerima musibah itu ganal benar pahalanya. Menghapus dosa, mengangkat derajat sampai kena di surga sakahandaknya lawang pintu mana hajanya masuk. Ayo, sampai mereka triduan tuh bingung melihat si undol ini apa aja pindah kunyuk karena masuk keluar situ keluar pulang masuk itu dirasainya seluruh 8 pintu surga itu dirasainya. Di situ ciumnya bidadari keluar pulangnya, ciumnya bidadari keluar pulang. Nah. Ayo, tasarahinya orang dapat pahala sabar. Nah sekarang pertanyaannya, datang di mana kita dapat pahala sabar? Barakat musibah, kadalah musibah ini anugerah. Nah, jadi kesimpulannya dari awal pemulaan pemandiran ulun tuh sampai tuntung beratan tuh kesimpulan. Wallahu a'lam. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin.